Welcome back to my YouTube channel, teman-teman. Jadi hari ini saya akan sharing terkait bagaimana pendapat saya terkait peer-to-peer lending di tengah pandemi virus corona ini. Jadi saya akan sharing pengalaman pribadi saya saat saya adalah seorang investor juga di peer-to-peer lending. Kebetulan saya pakai platform Coinworks, saya sebut saja nama platformnya. Nah, bagaimana saya maintain resiko investasi di peer-to-peer lending di tengah pandemi seperti ini. Jadi kalau saya pribadi, apakah saya stop pendanaan di peer-to-peer lending? Enggak, saya masih continue pendanaan pendanaan di peer-to-peer lending, investasi peer-to-peer lending. Tapi saya atur. Kalau di Coinworks sendiri, kita ada koin P2P sama juga koin Robo. Nah, saya hold semua pendanaan untuk yang koin Robo karena pengalaman saya selama pandemi ini banyak jadi penundaan pembayaran restrukturisasi yang bisa sampai di restruktur 2 tahun, 3 tahun. Nah, untuk mencegah itu terjadi, setiap saya ada pengembalian, saya investnya sudah tidak di koin P2P lagi, tapi saya investnya di koin Robo. Kenapa? Karena koin Robo itu udah pasti tidak akan ada penundaan pembayaran, akan on time, dan juga menurut Coinworks ya, ini ya posisinya ya. Dan so far sih masih lancar posisinya. Dan di cover asuransi 100%, jadi pokok saya benar-benar terlindungi 100%. Sedangkan di koin P2P itu yang di cover 100% itu hanya kategori A, yang kategori B itu di cover asuransi 80%, yang tipe yang C di cover 60%, yang D 40%, yang E 20%. Saya sendiri pernah mengalami juga untuk NPL di atas pendanaan saya berikan di koin P2P. Jadi saat itu saya ada mendanain di kategori risiko C, dan akhirnya sesudah beberapa pembayaran macet, kemudian restrukturisasi, akhirnya tidak terlagi, akhirnya dicairkan asuransi hanya 60% dari pokok yang saya investasikan. Nah, berkaca dari itu, saya menjaga modal saya, karena yang paling penting di pasar modal atau di investasi itu selain kita mendapat untung adalah menjaga modal kita jangan tergerus. Akhirnya saya putuskan untuk switching portofolio saya yang bisa di-switching ke koin Robo 100, di mana dijamin asuransi 100% dan juga akan jatuh tempo akan langsung dibayar pokok plus bunga. Jadi tidak akan terjadi lagi untuk loss karena NPL ataupun juga penundaan pengembalian karena restrukturisasi. Kenapa? Restrukturisasi itu kerugian di sisi investor itu adalah waktu, karena kan kita selalu memahami pentingnya compounding interest, bunga berbunga. Jadi kalau returnnya pengembalian kita dapatnya telat, maka uang yang harusnya kita udah terima kita bisa reinvest dan dapat return lagi, compounding interest. Nah, itu kita tidak bisa melakukannya, sehingga itu menjadi kerugian di sisi kita. Jadi saya sarankan kepada teman-teman, apapun platform peer-to-peer lendingnya, sebaiknya lakukan evaluasi di tengah pandemi ini, apakah harus melakukan perubahan rebalancing portofolio atau tidak, karena saya yakin majority kita yang investasi peer-to-peer lending akan ke-impact di tengah pandemi corona ini, di mana banyak pembayaran yang akan dilakukan restrukturisasi karena jelas si peminjam mengalami kesulitan pengembalian di tengah kondisi pandemi virus corona ini. Mungkin itu saja sharing saya untuk hari ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe untuk mendukung saya tetap semangat membangun channel ini dan sharing ke teman-teman sekalian. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Thank you. Bye-bye.